Tapi ternyata risetnya adalah Gen Z dan milenial juga nggak kalah rentan tertipu hoax gitu. Ternyata generasi Z dan milenial rentan tertipu hoax. Judul ini diambil dari hasil penelitian psikolog University of Cambridge, dan hasil penelitian menunjukkan Gen Z dan milenial rentan terhadap berita palsu atau hoax dibanding dengan generasi sebelumnya. Selamat siang SMA 8 Bekasi. Lagi, selamat siang SMA 8 Bekasi. Udah pada makan? Oke. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu kali ya. Nama aku Marsia. Teman-teman bisa panggil aku Cia. Cukup 3 huruf aja. CIA, Cia. Aku dari Kompasiana. Mungkin di sini ada yang pernah dengar atau familiar dengan nama Kompasiana? Pernah dengar nggak nama Kompasiana? Butuh perwakilan 1 orang, mungkin volunteer. Apa yang kalian tahu tentang Kompasiana? Kompasiana itu apa sih? 1 orang aja yang berani angkat tangan. Ada 1 orang? Apa sih Kompasiana itu? Dan bedanya apa ya sama kompas.com, harian Kompas mungkin? Ada yang berani? 1 kata aja? Ayo. Kompasiana.com. 1 orang? Ada? Ada nggak? Nih teman-teman SMA 8 Bekasi. Ayo, Kompasiana apa sih? Oke, teman yang di belakang boleh maju. Tepuk tangan dong. Oke, salam kenal. Ya, Salam kenal dulu. Namanya siapa? Sebenarnya nama saya Dimas Arda Prawira dari kelas 11C. Dipanggilnya apa? Untuk Kompasiana tuh seperti kayak Dipanggilnya. It's okay. Abis makan siang mungkin ya kurang fokus. Gak apa-apa. Kita ice breaking, gak apa-apa. It's okay. Nama panggilannya siapa? namanya Dimas. Oke, Dimas. Nah, Dimas bisa nggak sih bantuin teman-teman cerita tentang Kompasiana tuh apa sih yang Dimas tahu? Gak ada yang salah, gak ada yang benar kok. Kompasiana tuh kayak suatu web yang berisi tentang warga. Yang isinya buat dapat diakses internet, kayak mungkin berita, sama artikel-artikel lainnya. Tahu saya itu sih. Oke, udah. Oke, tepuk tangan dong buat keberanian Dimas. Makasih ya, Dimas ya. Oke, Dimas nanti dapat ini ya, 1 novel gratis dari Alex. Nanti Dimas bisa koordinasi sama panitia ya buat identitas dan segala macamnya. Oke, tadi kan udah pengenalan ya. Nah, benar banget apa kata Dimas. Jadi Kompasiana itu adalah, aku tambahin. Jadi Kompasiana itu adalah platform blogging, platform blog, di mana kami mewadahi teman-teman semua untuk nulis apapun, bercerita apapun, untuk berbagi pengalaman, sharing apapun soal tulisan teman-teman di Kompasiana itu sendiri. Jadi teman-teman bisa nulis apa tuh? Nulis puisi, teman-teman bisa nulis cerpen, teman-teman bisa nulis apa sih, cerita fiksi, cerita bersambung, atau mungkin teman-teman gregetan nih sama hal-hal yang lagi viral di media sosial. Terus teman-teman pengen ikut beropini gitu ya, itu bisa banget nulis di Kompasiana, bisa dicek dulu akunnya, websitenya. Teman-teman bisa langsung bikin akun di Kompasiana, habis itu teman-teman bisa langsung nulis gitu. Nah, sebelum kita kenal lebih jauh soal Kompasiana, mungkin aku mau sharing. Aku mau sharing dulu soal sebelum nulis itu kita harus punya yang namanya etika menulis.
kita dibebaskan untuk menulis, kita dibebaskan untuk mengekspresikan apapun yang ada di otak kita lewat tulisan. Mungkin di sini teman-teman ada yang suka tweet war. Siapa yang suka tweet war? Terus ada teman-teman yang suka nulis atau komen di status orang lain, nulis ujaran kebencian. Pernah nggak? Pernah? Nah, itu. Jadi apapun yang teman bagikan dalam bentuk tulisan itu adalah sebuah tulisan yang memang berdampak banget buat teman-teman. Nah, etika menulis yang aku maksud itu adalah gimana caranya supaya tulisan yang kita sampaikan itu tidak merugikan diri kita sendiri dan nggak merugikan orang lain. Caranya adalah kita sebelum nulis harus berpikir kritis dulu. Kira-kira tulisan aku berbahaya nggak ya buat orang lain? Kira-kira tulisan aku berbahaya nggak ya buat diri aku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu yang bikin kita jadi berpikir kritis gitu. Salah satu cara kita berpikir kritis adalah dengan menghindari hoax. Dengan kita berpikir kritis, kita jadi terhindar dari hoax. Teman-teman ada yang tahu hoax itu apa? Tahu kan ya? Tahu ya? Oke. Jadi hoaxbuster di sini adalah anak muda harus jadi hoaxbuster, di mana generasi muda, Gen Z dan milenial kayak aku dan teman-teman Gen Z semua bisa menjadi garda terdepan untuk memberantas hoax. Bisa mengawal generasi angkatan di atas kita atau di bawah kita untuk jangan deh nge-share berita yang belum pasti kebenarannya. Kita harus jadi agen, kita harus jadi hoaxbuster. Makanya cara untuk menghindari hoax adalah kita harus berpikir kritis dulu belum nulis. Gitu ya. Jelas ya? Oke, next. Nah, ngomong-ngomong soal berpikir kritis, aku minta satu volunteer lagi, satu aja. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis itu? Satu aja. Ada yang berani tunjuk tangan, bantu teman-teman lain. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Di sini teman-teman bisa komentar apa aja soal berpikir kritis. Satu. Ada? Oke, gak apa-apa. Oke, ayo maju. Tepuk tangan dong. Sekarang ada ceweknya ya, dari tadi kebanyakan cowok. Halo, salam kenal dulu. Nama kamu siapa? Nama aku Loli. Loli dari kelas? Dari kelas 11B. Oke. Loli, tadi kan kita udah ngomong hoax, terus sebelum nulis kita harus berpikir kritis dulu. Nah, menurut Loli, berpikir kritis itu kayak gimana sih? Menurut aku sendiri, berpikir kritis itu adalah cara kita berpikir, tapi tanpa terkesan ngomong kosong doang. Jadi benar-benar yang harus dipikirin secara matang-matang, dan juga mungkin kita memikirkan dampak ke depannya. Oke. Nah, udah ada lagi? Tepuk tangan dong buat Loli. Makasih ya. Loli sama kayak Dimas ya, dapat satu novel dari Alex. Nanti hubungin panitia. Bener banget apa kata Loli, berpikir kritis itu adalah, aku tambahin ya, berpikir kritis itu adalah ketika kita bisa tidak terpengaruh dengan opini orang lain. Ketika kita bisa merdeka dengan pikiran kita sendiri, berpikir kritis itu adalah ketika kita bisa memilah-milih mana informasi yang memang benar, mana informasi yang salah. Ketika kita menerima informasi dan begitu banyak pertanyaan di kepala kita, itu berarti kita udah menerapkan yang namanya berpikir kritis. Gak gampang percaya gitu ya. Nah, tadi kan udah berpikir kritis. Berpikir kritis itu berguna untuk supaya kita tidak terhindar dari hoax. Teman-teman ada yang tahu hoax itu apa? Berita palsu. Oke, boleh maju. Yuk, ayo. Abis ini udah ya, soalnya hadiahnya udah habis. Oke, ini berarti orang yang beruntung nih dapat hadiah. Oke, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Maisha Irawan, saya dari kelas 12E. Oke, berarti udah kelas terakhir ya mau. Oke, nama panggilannya siapa? Esa. Oke, Esa bisa jelasin ke teman-teman nggak hoax itu apa sih? Menurut saya hoax itu berita yang bohong atau berita yang belum tahu
pastinya sumbernya dari mana. Jadi udah langsung ke share ke orang-orang gitu ya beritanya. Oke. Dengan mentah-mentah. Pernah nge-share nggak hoax? Jujur. Pernah sih. Pernah ya. Oke. Udah taubat ya berarti sekarang ya. Oke. Oke. Terima kasih dong. Terima kasih atas kejujurannya dan tepuk tangan buat Esa. Esa dapat novel ya, 1 novel ya. Oke. Bener banget apa kata Esa. Jadi hoax itu adalah berita yang memang tidak diketahui kebenarannya, berita palsu. Oke, berita bohong, jadi informasinya salah gitu. Tapi ngomong-ngomong soal hoax, oh ya ini ada pengertian hoax. Aku ngambil dari 3 sumber ya. Dipercepat aja mungkin. Kalau dari Merriam-Webster itu hoax adalah tipuan yang dibuat untuk menyesatkan atau memanipulasi orang. Benar kata Esa tadi. Lalu menurut Cambridge Dictionary, hoax itu adalah informasi palsu yang disebarkan dengan tujuan untuk menipu orang. Lalu menurut Ronald Debert di bukunya The Disinformation Age, hoax itu adalah informasi palsu yang dibuat dengan sengaja dan disebarkan untuk menyesatkan atau menipu dan seringkali dengan niat untuk mempengaruhi opini publik atau keuntungan politik. Berarti hoax itu kuncinya adalah informasi yang sengaja disalah-salahkan gitu ya. Informasi yang dengan sengaja disebar ke orang lain. Tapi ngomong-ngomong soal hoax, ternyata hoax ini berbeda dengan misinformasi, disinformasi, dan hoax. Pasti kita sering kan dengar, wah berita ini misinformasi, berita ini disinformasi, wah berita ini hoax. Ternyata ketiga kata ini memiliki makna yang beda gitu. Nah, perbedaannya apa? Kita bakal cari tahu. Pernah dengar kan ya? Misinformasi, disinformasi pernah dengar kan ya? Nah, di sini aku bikin bagian sederhana, mungkin bakal aku jelasin. Sebenarnya misinformasi, disinformasi, dan hoax itu punya pengertian yang sama, yaitu informasi yang salah. Informasi yang nggak valid nih kebenarannya, salah pokoknya beritanya. Tapi yang membedakan adalah kalau misinformasi adalah kesalahan informasi yang nggak disengaja. Sedangkan disinformasi, kesalahan informasi yang memang disengaja supaya orang-orang ketipu gitu. Jadi misalnya kalau misinformasi itu tokoh A meninggal dunia, kita dengar nih tokoh A meninggal dunia, lalu tanpa kita saring itu langsung kita share ke banyak orang tanpa kita punya maksud jahat gitu. Nah, kekeliruan ini namanya misinformasi karena informasi tersebut salah dan kita nggak ada niat sebenarnya buat ngebohongin orang-orang, itu karena kekeliruan aja gitu. Lalu kalau disinformasi itu adalah informasi yang memang disengaja untuk salah. Nah, ini beririsan banget sama hoax. Nah, kalau misalnya misinformasi tadi, misalnya tokoh A meninggal dunia dan kita tahu ternyata tokoh A itu nggak meninggal, tapi kita nggak ada peran atau nggak ada effort buat memperbaiki kesalahan itu bisa berujung disinformasi karena kita membiarkan berita itu tumbuh dan menyebar ke banyak orang. Nah, kalau disinformasi yang memang disengaja dan buat menjatuhkan orang lain dan memang tujuannya jahat gitu, buat ngejatuhin orang terkait apapun itu, soal politik lah, soal apalagi misalnya emang kita nggak suka sama orang itu terus kita pengen nyebar berita bohong tentang dia, itu baru hoax. Itu baru hoax gitu. Jadi perbedaan misinformasi, disinformasi, dan hoax terletak pada niat atau unsur kesengajaan di balik penyebaran sebuah informasi. Jadi bisa bedain ya misinformasi, disinformasi, dan hoax. Jadi kalau misalnya ada yang nanya perbedaan ketiganya, kita udah tahu ya perbedaannya apa. Nah, ngomong-ngomong soal hoax tadi, aku ngambil tulisan seorang guru bernama Syahrial. Dia nulis di Kompasiana. Dia bilang judulnya, ternyata generasi Z dan milenial rentan tertipu hoax. Judul ini diambil dari hasil penelitian psikolog University of Cambridge dan
hasil penelitian menunjukkan Gen Z dan milenial rentan terhadap berita palsu atau hoax dibanding dengan generasi sebelumnya. Padahal kita mikirnya mungkin orang tua kita yang biasa kita labeling dengan boomer itu kita mikirnya kan banyak banget kan, mereka sering tertipu hoax gitu, sering nge-share di grup WhatsApp, hati-hati dajjal segala macam menjemput gitu kan. Tapi ternyata risetnya adalah Gen Z dan milenial juga nggak kalah rentan tertipu hoax gitu. Jadi ya sama aja. Bahkan Gen Z dan milenial persentasinya lumayan jauh lebih gede dibanding generasi tua gitu, generasi boomer. Kenapa sih kita bisa tertipu berita palsu atau hoax? Di sini aku bagi 4 alasan kenapa kita bisa ketipu sama berita palsu dan hoax. Pertama itu adalah literasi digital yang rendah. Literasi digital itu adalah kemampuan kita untuk membaca, menulis, dan mengonsumsi apapun di internet. Jadi ketika kita baca di internet, ketika kita menulis di internet, kita gampang kepengaruh sama informasi orang lain yang belum tentu valid kebenarannya. Dan anak-anak muda yang memang digital native ya, yang memang melek teknologi, nyatanya masih kesulitan untuk menyaring mana berita yang benar dan mana berita yang salah. Lalu yang kedua, itu karena kita terlalu mengandalkan media sosial. Pasti teman-teman di sini kalau misalnya mau nyari sesuatu, sekarang udah nggak di Google ya. Pasti kayak kalau mau nyari restoran yang enak di Jakarta, nyarinya di mana? TikTok, ya kan? Twitter atau Instagram gitu. Nah, karena kita terlalu mengandalkan media sosial yang informasinya ini udah banyak banget gitu. Ada banyak hoax di situ, terus ada banyak berita-berita provokatif yang memang nggak tahu gitu sumbernya dari mana. Karena kita udah terlalu mengandalkan media sosial itu tadi tanpa ngecek kebenarannya, jadinya ya kita rentan tertipu sama berita-berita palsu. Lalu yang ketiga itu ada konformitas sosial. Di sini maksudnya adalah anak-anak muda itu rentan mengikuti tren yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya teman yang ngomong A, kita juga ikutan ngomong A. Kalau teman yang ngomong B, kita juga ikutan ngomong B. Jadi kita anak-anak muda ini terlalu gampang percaya sama lingkungan sekitar, sama teman-teman sebaya kita yang memang informasinya nggak tahu benar atau enggak gitu. Tapi karena yang ngomong teman kita, yang ngomong teman sebaya, jadi kita gampang-gampang percaya aja. Dan yang keempat, faktor psikologis dan emosional. Ini maksudnya adalah misalnya kita benci sama A, terus kita menerima info kalau A bermasalah, dan karena kita benci sama A, jadinya kita main percaya aja gitu. Atau misalnya kita benci sama B, karena kita ingin menjatuhkan nama B, jadi kita bikin berita apapun supaya nama B ini tercemar gitu. Jadi faktor psikologis dan emosional ngaruh banget gitu ya. Apalagi kondisi emosional anak-anak muda itu masih belum terbentuk. Jadi itu ngaruh. Ini aku himpun dari berbagai sumber, bisa dilihat di bawah. Sengaja aku taruh berbagai sumber biar apa? Biar kita nggak kemakan hoax gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita nggak mudah terpapar hoax? Ada 5 hal. Pertama adalah verifikasi sumber informasi. Verifikasi ini maksudnya adalah kita jangan mudah percaya sama satu sumber aja, gitu. Kalau misalnya kita menerima informasi dari website A, kita jangan nelan mentah-mentah dari website itu aja. Kita harus cari sumber lain. Misalnya kita cari dari buku, kita cari dari jurnal, atau kita tanya sama pakar, sama ahlinya. Jadi kita tuh punya tuh berbagai sumber yang bisa kita validasi dan bisa kita kritik sendiri sumbernya, yang benar yang mana sih gitu. Jadi kita bisa analisis sendiri sumber tersebut. Jadi jangan gampang percaya sama satu informasi ya. Yang kedua itu adalah cek fakta. Yang tadi ngaruh sih ke nomor 1 sama aja sebenarnya. Cek fakta itu misalnya balik lagi misalnya ada yang meninggal dunia
atau misalnya ada isu babi ngepet di Depok, sempet rame kan, hoax babi ngepet di Depok. Nah itu mungkin kita sebagai warga di sana kita harus cek kebenarannya apakah itu benar atau enggak gitu. Jadi jangan gampang percaya. Dan yang nomor 3 itu cek konteks, cek tanggalnya, cek judulnya bombastis atau enggak. Terus cek tanggalnya apakah sesuai dengan konteks judul atau enggak. Karena itu penting banget, apakah berita itu udah relevan atau udah enggak relevan lagi, itu penting. Lalu yang keempat, tingkatkan edukasi literasi digital. Yang tadi, gimana cara kita mengkonsumsi berita di media sosial dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Lalu yang kelima, jangan sebar tanpa verifikasi. Jadi kita harus saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Nah, karena kita udah punya bekal tadi, teman-teman udah siap belum nulis di Kompasiana kira-kira? Udah siap ya? Jadi kita bebas mau nulis apapun di Kompasiana. Teman-teman boleh nulis apapun di Kompasiana, asalkan punya etika menulis yang tadi. Nggak mudah terpapar hoax dan tidak kopas dan juga bisa bertanggung jawab sama tulisan teman-teman supaya nggak ngerugiin orang lain. Ini adalah laman website Kompasiana. Mungkin teman-teman bisa cek juga di HP. Kalau misalnya teman-teman belum punya di Kompasiana, bisa bikin akun dulu. Habis itu bisa langsung mulai sama kok. Jadi teman-teman bisa di sini bisa nulis apapun ya. Bisa nulis apapun, entah itu cerita teman, itu bisa tulis di sini, kategorinya bisa dicek langsung di laman. Nah, pasien mengusung tagline Every Story Matters. Setiap cerita teman-teman sekecil apapun itu pasti punya dampak. Itu pasti berdampak buat teman-teman sendiri dan buat orang lain. Jadi makanya jangan pernah ragu untuk menulis apapun. Kalau teman-teman mau curhat atau punya opini yang lagi trending di media sosial, boleh banget nulis di Kompasiana. Mungkin untuk menutup, kita nonton video sebentar ya, 40 detik terkait Kompasiana, sorry. Bisa di-play ya? Every story matters. Setiap cerita penting, setiap cerita punya dampak. Jangan lupa ya teman-teman buat nulis ya di Kompasiana. Oke, mungkin sekian dulu dari aku. Jangan lupa teman-teman follow Kompasiana di akun sosmed ini. Mungkin sekian ya dari aku. Saya Marsya Audita. Mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda.